Aduh, takon nak ibu ado-ado yang tuni beli. Sing mau takon nak ado-ado tuh biasanya sakit, mana nak ado-ado. Apa sakit? Sing ada sakit nak bayu inguh nih beli. Umi bayu inguh. Apa kali inguh mau longgumi aduh. Beli nawang, adik ane paling ceni Mau Ayu Sanji ane paling ceni jani. Oh, engke. Bingung beli. Bingung engke. Masa nak ngalih kampus, ngalih kuliah. Bingung sing nawang kalau kuliah di je, bekoren coba dini malu coba ditu coba dini gitu. Ada. Dija ada unduk ngalih tempat belajar mesti coba-coba. Akhirnya pana adi bermani coba-coba kelekade gitu. Gitu beli. Outputnya sing bagus tuh. Mun kengke nak sing ada gambar. Nih maros ini horto. Apa tuh beli bang? Jadi penjelasan paling jelas. Beli kelas nyamuk samping tetangga. Ceng biar misi mau takut tapi zaman jadi kalau kuliah. Adik itu? Hanya satu ada di hati. Apa tuh? Universitas Warmadewa. Makanya beli ceng lagu kenapa sudah terbukti cari tempat kuliah itu tempatnya betul-betul sudah teruji dan terbukti. Sekan tuh beli? Iya betul makanya beli lah pantun. Apa pantun nih? Dari Sumbawa menuju Merauke. Artene. Yo. Ani sekan aja orang beli. Uli Sumbawa ke Merauke. Artene. Universitas Warmadewa semakin oke. Aduh. Tahu beliin masalah biaya. Apalagi Jani nih. Zaman teknologi, zaman IT. Universitas Warmadewa sudah menjadi kampus digital yang berdaya saing global. Lagu biar. Nak sing ada keraguannya masalah itu beli. Bapak ini untuk membahas. Ya, satu. Warmadewa memang oke. Swastiastu. Rame baru beli. Swastiastu. Linggih dulu. Ledang. Cok marung ngurtang Warmadewa berame warungnya beli. Bener, lihat yang dia. Itu sakti saja. Sambil biar Aduh, swastiastu. Sanji, beliau Niki sudah tidak diragukan lagi. Di bawah kepemimpinan beliau, di bawah tangan beliau. Akhirnya anak-anak muda kita menjadi orang-orang yang bisa meneruskan Bali dan Indonesia ke depan. Cok sakti, jangan lebih dan ngapal tuh beli. Dengar, aku aneh. Lihat Nah, semua tuh, semua Prof, Pak Nyoman, sampun langganan ngopi ngewedang. Oh gitu, biasanya pasti jak mau Ayu beliau. Nggih, mungkin Sanji melola nasi belum, mungkin ketemu sama beliau gitu. Ya, karena sulit ketemu beliau, karena beliau sibuk. Sibuknya bukan apa? Apa yang perlu dilakukan oleh Warmadewa. Sehingga Warmadewa ini selalu menjadi pilihan untuk generasi muda kita yang ada di Bali pada khususnya. Semakin yakin nih dijadek ke masuk. Nah, pokoknya udah cerita memang lewat WA aja beli nah. Oke. Semua perkenalan di Malin. Perkenalan. Beli kan Sanji kan tentu nih. Beliau anak agung Gede Oko Wisnu Murti, Ketua Yayasan Kesejahteraan Kopi Provinsi Bali. Swastiastu. Beliau yang ganteng. Ganteng. Nih kan beliau adalah Prof. Igede Suranaya Padit, Rektor Universitas Warmadewa. Semua Pak Rektor. Sampun singgah. Beliau yang agak berkumis sedikit. Beliau memang selalu hadir. Beliau Bapak Nyoman Kaca, Wakil Rektor 1 Bidang Akademi Universitas Warmadewa. Semua Pak Man. Jangkep super. Mungkin kita napi pun yang beliau minta beli. Oh, beli nih Mak ya? Silakan. Tumben nih biasanya. Nggih loyal. Nggih niki nak titiang kesan mendagang niki wenten kafe latte, cappuccino, tubruk napi wenten sekewanten yang boleh dipesan hari ini cuma kopi hitam saja. Dagang apa nih? Mau sepuk ini Nika manten nih ready Kang Giang wenten. Yang sekarang yang penting manis atau pahit wenten. Dari Bapak Wisnu Murti dumun pahit napi manis. 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 Hidupnya udah pahit.
sekarang kita maniskan guys sarang-sarang. Prof Panit napi panis. Yang sedang-sedang. Sedang-sedang. Sedang-sedang saja. Sedang saja. Siap. Terakhir Pak Nyoman napi. Ikut di antara dua. Ikut di antara dua. Nggih, karya andem mun. Nggih, siap Nggih. kita beli yang ken. Beli sing, Bah. Oh, sing akat bener. Aduh, niki ampura tuh Pak Ketua yang paling ganteng niki mungkin niki nggih. Yang tiang dengar niki kan makin niki semua serba IT. Semua teknologi, bahkan apa-apa mungkin sudah harus IT, harus teknologi. Nah, yang tiang dengar Universitas Warmadewa menjadi kampus digital yang berdaya saing global. Nah, niki sejauh mana pentingkah kampus digital ini untuk saat ini? Nah, terus Oke. Swastiastu, pemirsa TVRI yang saya hormati dan Pak Putra ya. nggih, siap. Sekarang kan eranya 5.0. 5.0. Ya, era 5.0 ini salah satunya adalah era kolaborasi, dan ketika kita bicara kolaborasi, jarak tidak lagi menjadi hambatan bagi kita. Jadi kalau pada masa lalu orang berkolaborasi itu harus ketemu kan, Betul. secara langsung. Nggih. Nah, sekarang kolaborasi kita bisa lakukan tanpa dibatasi dengan jarak. Sini. Maka yang menghubungkan kolaborasi itu adalah teknologi. Sini. Dan era 5.0 juga ditandai dengan era digital, digitalisasi. Jadi semua hal itu bisa dilalui melalui digital. Bahkan kuliah pun yang dulunya orang harus datang ke kampus setiap hari, Betul. sekarang bisa dilakukan dengan sistem online. Dan bahkan respon mahasiswa itu ada kecenderungan sistem online ini lebih terukur, terarah, dan mereka bisa lakukan itu di mana saja dan kapan saja. Gitu. Betul. Nah, oleh karenanya Warmadewa sebagai salah satu kampus di Bali ini sudah mulai menerapkan sistem digitalisasi ini tahun 2014 sih sebenarnya. Sudah jauh-jauh. Udah jauh hari sebelum pandemi. Sebelum COVID. Kita sudah persiapkan semuanya, tetapi untuk mempersiapkan itu kan perlu proses. Sini. Kemudian perlu sumber daya manusia, kemudian perlu teknologi, termasuk juga alat-alatnya, termasuk juga bandwidth-nya sebagai pendukung bagaimana sistem itu berjalan. Nah, sampai saat ini hampir 12 sistem ya, Pak Kaca ya, yang sudah online. Jadi mahasiswa sekarang nggak perlu datang ke kampus hanya untuk bayar SPP, nggak perlu datang ke kampus hanya untuk melihat nilai, tidak perlu ke kampus hanya untuk melakukan hal-hal yang bersifat administratif, karena semua proses kita bisa layani melalui digital. Jadi inilah yang kita coba lakukan, dan ini akan terus terupdate atau kita update ya, agar benar-benar dengan teknologi ini hidup itu semestinya kan lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat. Nah, itu prinsipnya. Itu halus Jani kuliah tuh. Apalagi sudah persiapannya jauh-jauh hari sebelum orang mengenal daring tuh ya. Kita sudah siapkan. Sudah siap. Ya, jadi 2014, saya ingat betul itu. Wih, keren banget. Iki yang ke Pak Rektor iki. Nah, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Universitas Warmadewa sehingga menjadi kampus digital? Nah, apakah ini salah satu cara upaya Universitas Warmadewa menjaga kualitas lulusannya? Terus Pak Rektor. Baik, Om Swastiastu, Yes. Pak Ketut niki yang sedang senantiasa cerah wajahnya nih. Secerah Iya. Universitas Warmadewa berinovasi untuk memberikan yang terbaik Pak Rektor. Iya. Ya, Warmadewa saat ini telah berusia 38 tahun tepatnya. Jadi di bawah Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali yang merupakan salah satu kampus terbesar swasta di Bali di wilayah 8, dan saat ini telah menerapkan proses digitalisasi mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi para mahasiswa tidak seperti yang dikatakan tadi Pak Tua, tidak perlu lagi harus datang
ke Warmadewa, mereka cukup dengan klik www.warmadewa.icid. Jadi dengan www.warmadewa.icid. Nah, dengan mengklik itu sudah segala hal apapun yang ada di Warmadewa ada di website tersebut. Ya, mulai dari proses pendaftaran, ya, sampai jadwal, ya, proses perkuliahan, dan sampai ke seluruh jadwal sampai mahasiswa di wisuda pun sudah ada di sana. Sehingga mahasiswa bisa mengklik itu, bisa melihat mulai dari proses awal sampai mereka akan di wisuda. Itu sudah tertera di dalam sistem web yang tersedia di Warmadewa. Dan web ini setiap saat kita update, kita perbaharui, ya, sesuai dengan sistem dan regulasi yang setiap saat terus berkembang. Jadi kita mengikuti sistem itu sehingga keberadaan web kita itu tetap kita update dan kita perbaharui sehingga apapun yang ada di dalam sistem itu memang sudah mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Luar biasa. Hilangkan keraguanmu. Beseng-ragu. Satukan hatimu sekarang. Pasti. Gitu. Apalagi semua informasi itu katanya update setiap saat. Iya. Jadi informasi terbaru masuk, informasi terbaru masuk. Sudah tidak zamannya, apalagi hanya urusan administratif kata Pak Ketua tadi. Ini sudah zaman digital. Dari rumah pun sudah bisa menyelesaikan semua urusan administratif yang harus dilakukan dengan kampus itu. Luar biasa. Nah, ini Sanji ada petakon jadi ya. langsung ke Bapak Nyoman boleh nih? Nggih, boleh. Kan tadi sampun dijelaskan sareng Pak Ketua, sareng Prof juga bahwa banyak sekali yang bisa diakses di informasi di websitenya Nike. Nah, Niki kan Titiang sudah tidak ragu jadi beli, tapi perlu Titiang tahu kalau masalah program studinya Nike. Nah, Pike manten, apa saja yang ada? Apakah ada program studi unggulan supaya mempermudah Niki adik Titiang mau cari sekolah biar ada gambaran? Tapi beli sebelum dijawab, unggahan dong. Gini, yang biasanya ragu tuh dengan bahasa sesuatu itu bisa mahal. Yang orang kopi hitam, belum tali harganya. Yang jadi apa adanya? Please black coffee. Sekat tali harganya tuh. Ganti adaan bahasa Inggris ya, mau adanya. Durus nggak hangledang, sambil kita menikmati kopinya, kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ayo, lihat tuh, bapaknya berturun tuh. Ya, Bu, ya. Udah dapat banyak. Kegiatan-kegiatan positif adalah bekal untuk hari esok. Namun jangan halangi keceriaan mereka. Ayo, main nih. Main yuk. Bermain memang dunianya. Membantu orang tua adalah kewajiban. Kampus di Jojani latar kuliah, masa ngale kampus di Jojani latar kuliah, iring sareng sami kuliah ring kering Warmadewa, iring sareng sami kuliah ring kering Warmadewa. Masang ngale kampus di Jodani lakar kuliah.
sagu mewadah uyah. Artene. Hah? Artene. Saya nggak tahu unduk aja ya sagu wadah uyah. Saya nggak. Kini meli sagu mewadah uyah. Artene. Uling Belanda menuju Sumbawa. Oh, ada lanjutannya apa artene? Ragu-ragu yang ngalih tengos kuliah. Cutat ada besek hanya di Warma Dewa. Di bagai pantun sangat keliapo. Dia dorang, dia tak gaya beli mana monton. Nah, beli. Selain itu beli ini kan kita sedang mendiskusikan hal yang sangat informatif sekali. Ya, Niki betul. yang lagi bingung-bingung, si rasanya pengen dapat informasi update Niki dulu sarangin publik bagan Riki kan. Lintang telepon di 0361 237706 atau 0811 3960 5500. Kan kita ngiring sarangin, ada pertanyaan, ngiring. Ada keraguan di hati jangan dipendam. Iya. Mumpung beliau ada di depan kita. Betul sekali. romantis sana. Ya, sanli. Nah, lanjut aja nih beli. Terus Pak Man tadi terpotong niki saking saji mentakeun ide napi mawur. Nah, ada berapa program studi yang ada di Universitas Warma Dewa? Adakah yang unggulan yang Om menjadi Swastiastu, favorit? Pak. Swastiastu. Jadi untuk masyarakat Bali, Warma Dewa itu mengelola 26 prodi. Ya. Wow. 26 prodi itu 14 prodi S1. Ya, dengan beragam pilihan ya. Kalau kita itu dilihat di website sudah terurai dengan bagus ya. 1 profesi kedokteran. Ya. Kemudian di pasca itu ada 7 prodi S2 atau magister. Dan 1 program doktor. Kemudian bagi anak-anak yang ingin kuliah singkat, ya, kemudian juga mempunyai skill yang bagus, itu ada program vokasional. Itu ada 3 program studi. Sehingga total itu 26 prodi. Ya. Inilah merupakan suatu akses bagi masyarakat untuk menerima pendidikan tinggi di UNWAR. Ya. Kalau ingin kuliah singkat di vokasi itu ada 3 tahun. Oh, 3 tahun ya. Kalau mahasiswa pintar 2,5 tahun sudah tamat. Ya. Karena tamat tepat waktu di kita itu banyak ya. 60% tepat waktu ya. Yang di S1 itu juga 3,5 tahun sudah tamat. Itu artinya tamat tepat waktu. Tepat waktu. Untuk mencapai tamat tepat waktu, proses pembelajaran harus dikelola dengan bagus. Ya. Jadi kita seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Rektor, ya, tentang digitalisasi dari baru dia masuk sampai proses. Yang pertama harus kita perhatikan itu adalah hardware. Hardware yang kita punya, bandwidth ya Pak Ketua tadi sudah menyampaikan. Itu harus memang betul-betul expand dan kapasitasnya bagus. Yang kedua itu ada software, sistem. Ya. Yang ketiga brandware yang harus kita latih ya, yaitu sumber daya manusia. Baik itu mahasiswa dan dosen. Sehingga memang betul-betul learning management system pada proses pembelajaran itu berjalan dengan bagus. Ya. Mudah kita kendalikan, setiap hari kita bisa kendalikan. Jadi itu ya. Silahkan pilih ya. Nah, untuk informasi lengkap sudah ada di website. Wah. Cangkep san beli. S1, S2, S3 vokasi. Iya. Ada tamatan 3,5 tahun itu tamatan yang tepat waktu. Ya. Yang beli 7 tahun saking sayang, punya orang dosen yang beli itu 7 tahun. Karena standar nasional tepat waktu itu 50% sudah amat baik. Kita sudah 62%. Kalau pasca lagi sudah 95% tepat waktu. Wow. Tuh, sengsan ada keraguan ya, Bli? Iya, artinya begini. Ini antara pengajar, dosen yang ada di sana juga kualitasnya sudah tidak usah diragukan lagi. Beliau-beliau yang ada pembimbing-pembimbing kita di kampus juga sudah beliau yang terpilih. Tuh, itu yang terpenting. Makan dah coba-coba cara ini, coba ini, coba itu. Kemudian badan dulu biar coba-coba. Dan malu beli. Ada nih nagih ngiring sangka dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat malam. Nggih, selamat. Kalau sira iring ya. Yang yoga saking keamanan Bapak. Nggih. Terus Pak Yoga bagus terus. Nggih, sukses semua atas waktunya niki. Nggih. Niki kan berdua adik yang baru tamat dari SMA.
Nggih. Hari dia kan punya banyak prestasi nih kemarin ikut di lomba silat, gitu. Nah, Niki untuk pengen sekali Niki mau kan katanya ikut di Warma Dewa. Nah, ya kan maunya karena adik yang berprestasi, apakah di Warma Dewa nih ke Benten ada beasiswa mungkin atau ada potongan untuk mahasiswa yang memiliki prestasi nih kan? Nggih, malih jebos cawis iki Pak Yoga nggih. Lah Benten malih pertanyaan sentiasan. Nah, nih ke mantan sih kalau sistem sampun tadi disampaikan secara online jadinya lebih mudah dari yang sakit Tabanan jadi nggak perlu ke kampus lagi. Nggih, patut nggih. Nika mantan Pak Yoga. Nggih, nika mantan Suksema Rahayu. Suksema Rahayu. Wow, dari Tabanan. Iya, beli betul sekali. Yang pidansing ada digital, bayangkan dari Tabanan hujan angin kali main ke Warma Dewa tuh. Aduh, makin cuma satu klik kata Pak Rektor, klik itu aja udah semua terbuka itu. Betul sekali. Nah, makin siro seneng nyawis iki menawi. Siapa yang akan mendapatkan? Ada banyak jenis beasiswa sih sebenarnya. Jenis beasiswa itu banyak ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yoga. Terima kasih Pak Yoga. Saya ingin juga bertanya, apakah prestasi itu tingkat kabupaten atau tingkat provinsi? Oh beda malah iki. Beda ya. Kalau sudah mencapai tingkat kabupaten ada fasilitas yang kita berikan ya. Fasilitas dalam bentuk potongan. Kalau tingkat provinsi juga ada ya. Karena kita memang merekrut atlet-atlet untuk mengisi prestasi non akademik. Karena ini penting juga ya sebagai luaran di bidang pendidikan ya. Berarti dikit ada potongannya. Ada. Dan Pak Yoga. Termasuk beasiswa itu peluangnya sangat terbuka. Khususnya mereka yang memiliki prestasi di tingkat nasional dan internasional. Dan banyak sekali mahasiswa kita di Warma Dewa yang memiliki prestasi di tingkat nasional dan internasional. Dan biasanya di beberapa prodi tertentu, kayak di FISIP misalnya ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian ada di pertanian, di sastra Inggris, itu kita buka beberapa kesempatan untuk anak-anak muda kita yang berprestasi untuk mendapatkan peluang beasiswa yang disiapkan oleh kampus, oleh yayasan. Tetapi di luar itu juga ada beasiswa yang bisa direbut dan diraih oleh mahasiswa. Itu ada yang disiapkan oleh BI, ada yang disiapkan oleh Dikti, kemudian ada banyak lagi ya, ada dari Jarum, dan Warma Dewa itu selalu ikut ya dalam kompetisi mahasiswa dalam hal mendapatkan beasiswa. Jadi ya usah khawatir lah ya, apalagi nanti Pak Yoga tolong disampaikan nanti ke panitia penerimaan mahasiswa baru. Cuman kita belum tahu ya prestasi yang di tingkat apa? Kalau di tingkat nasional dan internasional peluangnya sangat terbuka. Luar biasa nggih Pak Yoga suksema niki dumugi sampun kinten ngelantur iki menawi kirang asane niki kinten malih gede diurus langsung buka webnya. Betul. Apalagi di sana informasinya sudah jelas. Ya, nanti di sana bisa dibuka dan dibaca apa-apa yang bisa dicapai dengan prestasi yang dimiliki adik atau anak dan tetangganya yang ada di samping. Suksema Pak Yoga. Nah, niki ngelantur dari Pak Ketua niki. Aduh, melihat dari perkembangan atau perjalanan dari Universitas Warma Dewa, tentunya ada perubahan-perubahan. Nah, yang dirasakan saat ini perubahan seperti apa dan apa yang paling menonjol perubahan yang terjadi di Warma Dewa? Dures. Ya pertama tentu kita sadar ya bahwa sarana prasarana untuk menunjang sistem pendidikan itu harus memang benar-benar kita benahi. Oleh karenanya yayasan selalu mengembangkan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan. Apakah itu sarana pembelajaran, kampus, kemudian laboratorium, termasuk di dalamnya adalah alat-alat yang nilainya sangat tinggi, apalagi di Fakultas Kedokteran ya. Apalagi sekarang dengan teknologi ini akan selalu berkembang dan selalu berubah. Ini harus kita ikuti, sehingga mahasiswa kita bisa mendapatkan fasilitas yang memadai. Dan saya juga berharap nanti
kampus itu menjadi rumah keduanya mahasiswa. Walaupun sekarang sistemnya bisa blended ya Pak ya. Ya, blended. Ada yang sebagian Hybrid, daring, ada hybrid ya. ya. Ada yang sebagian daring, ada yang sebagian harus ke kampus. Tetapi banyak juga mahasiswa kita rindu dengan kampusnya. Itu artinya kampus itu sangat nyaman bagi mereka untuk berinteraksi. Karena kita ingin ciptakan suasana kampus sebagai rumah mereka gitu. Keren, keren. Nah, ini yang selalu kita lakukan dan selalu kita tata dari tahun ke tahun. Termasuk juga yang tidak kalah pentingnya kan sumber daya manusia. Ya, apa itu sumber daya manusia? Yang kita maksud tidak saja orang, tetapi kualitas, kapasitas, dan kemampuan mereka untuk bekerja dengan hati. Dan tentu ini harus ditopang oleh kesejahteraan. Mila mungkin merembet. Ya nggak mungkin orang mau bekerja dengan hati kalau kesejahteraannya tidak kita penuhi gitu ya. Ini yang selalu saya pikirkan gitu. Ya, saya tidak pernah menjadikan sumber daya itu sebagai beban. Tapi sumber daya itu adalah aset. Sama halnya dengan gedung, dengan sarana prasarana. Nah, karena kita tempatkan sumber daya sebagai aset, maka aset ini harus kita pelihara terus, harus kita rawat terus, ya, sehingga dia menjadi berdaya guna dan produktif untuk kemajuan lembaga. Gitu. Waduh. Berkesinambungan, berkelanjutan, dan konsisten. Keren. Keren. Nanti dua gini. Maron yang dua gitu. Iya, yang tunis mendengarkan apa yang menjadi informasi ternyata luar biasa beliau. Makanya udah ngaling-ngaling orang pusing, orang kewah ngalih kampus sudah menjadi kampus terbesar. Betul sekali, luar biasa Niki. Fasilitasnya, sarananya, kurikulumnya semua dijaga dan didikan dengan baik. Nah, Niki ngelantur ini kan karena sekian informasi yang sudah disampaikan, pasti timbul pertanyaan, kapan Niki dimulai untuk pendaftaran mahasiswa baru? Timelinenya apakah sudah ada? Sebelum diakses ke website kan perlu disampaikan kan Kenten beli. Tapi sebelum dijawab lagi-lagi sama Pak Rektor, boleh jebos, enggak nun beda. Unggahang malu. Karena makin dingin makin mahal. Udah 75 kan. Nah, kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsha mau jadi pahlawan kemanusiaan. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu. Purnama ke dasar. Oh, nanya berbah wah biasanya. Nah, katanya cari dasar kan ngumpul ada. Nak ngelahnya bareng. Meli jajuli
karena apa? Purnama Kedasa. Anggon Purnama Kedasa. Ngawali malah iri kiring acara Wirasa ring TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dia ada kalau orang marah tuh. Kalau ada ke orang marah kalau salib nih. Pesan beli kan mau pantun nak gak sanji ngelah masih pantun. Dia berpikir beli. Apa tuh beli? Yang ngelah beli panak. Dan ini kelas beli ke Warma Dewa. Kan nih. Setuju tuh beli. Ini sanji paling agak jadi ngelah adik kalau masuk ke Warma Dewa. Hubungi beliau. Nah kita lanjutkan tadi kan masalah nih kan informasinya sampun jangka pisah. Nah perlu kita tegaskan lagi nih Kibli, kapan nih ke dimulai pendaftarannya? Apakah timelinenya sudah ditentukan supaya mudah? Selain nanti pemirsa bisa akses langsung di website nih ke Durus Prof. Iya baik. Jadi proses pendaftaran mahasiswa baru itu sudah dimulai. Ya. Jadi bahkan sudah beberapa bulan yang lalu kita buka dan sudah terbukti ya, di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan itu mulai tanggal 7 dan tanggal 8 kemarin itu sudah dimulai seleksi gelombang pertama. Ya, itu diikuti oleh 305 calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Sedangkan untuk di fakultas lain itu sedang dalam proses pendaftaran. Itu nanti akan dilaksanakan ujian di gelombang pertama pada awal bulan Juni. Jadi nanti kita akan buka 2 gelombang. Jadi ada gelombang 1 dan ada gelombang 2. Ya. Sebelum dilanturkan dumun niki wenten sene jagi sarang niki. Berarti sarapan kita sangra dumun niki jarangnya niki sangra dumun. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam. Sarang sirai nanti ya. Yang Pak Wayan saking Sangkan Gunung Karangasem. Wih, doh niki dari Tabanan ke Karangasem terus. Niki dia menduwe ponakan jagi kuliah kesehatan terhalang biaya niki. Maka Warma Dewa niki menerima KIP. Oh nggih. Nikah mantan pertanyaan nggih. Nggih nikah mantan. Nggih, malah jebos segi cawe segi nggih. Nggih, suksema matur suksema. Nggih, ngiring suksema. Nggih. Sepisan niki Pak Rektor terus. Terus lanturan. Lanjut dulu ini timeline-nya. Nggih, tadi itu. Jadi baik, jadi timeline itu kita sudah cantumkan schedule yang sangat apik sekali. Jadi bahkan schedule yang di timeline tahapan-tahapan pendaftaran sampai ke ujian gelombang itu memang sudah kita munculkan di website. Bahkan website kita tuh sekarang ini adalah sistemnya bilingual. Jadi bukan saja diikuti oleh calon-calon mahasiswa dari dalam negeri, jadi bahkan harapannya ada diikuti oleh mahasiswa dari asing. Sehingga kita diklik di bagian pojok website Warma Dewa, itu akan ada 2 bahasa. Ada bahasa Indonesia dan satu lagi bahasa Inggris. Nah, sehingga dengan demikian orang asing pun, orang dari luar Indonesia bisa mengikuti proses seleksi di Warma Dewa. Ya. Nah, ini untuk Pak Rektor, untuk adik-adik kita yang misalkan lulusan sekolah menengah ini yang memiliki nilai prestasi nilai yang bagus, adakah jalur khusus untuk masuk ke Warma Dewa? Ya, tentunya jalur khusus itu sangat tersedia. Sangat tersedia. Ya. Seperti contohnya katakan. Kata sangat tersedia mengalih jebas lanjut mungkin. Akeh niki sana nyarangi niki. Nggih, suksema. Sira niki. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Yang Ratna saking Bleleng. Ratna saking Bleleng. Nggih. Mbak Tabanan Karangasem Bleleng nggih sampun ngidar buana mah kira iki. Mau tanya niki. Sekarang kan ada program Kampus Merdeka. Di mana program Kampus Merdeka di Warma Dewa sama lulusan di Warma Dewa itu bagaimana? Apakah mudah untuk mencari pekerjaan atau gimana gitu Pak?
Nggih. Setelah tamat lulus nggih. Siap. Nggih. Setelah tamat. Nggih, nikah makan. Nggih. Suksema. Ibu Ratna. Ih, rame warung mungkin iki. Sampun nyadang Warma Dewa rame sampun penelpon iki. Pasti wenten jalur khusus. Nggih. Ya. Baik, jadi ada berbagai jalur yang bisa dilakukan oleh para calon mahasiswa kita, balik melalui jalur seleksi, ya, dan juga bisa melalui jalur prestasi tadi, seperti yang dibilang tadi. Jadi itu memang kita sangat apresiasi sekali. Jadi mahasiswa dengan jalur seleksi ini, kita harapkan mereka bisa mendaftar sebagaimana biasanya secara online maupun secara datang ke Warma Dewa. Sedangkan jalur yang lain, jalur prestasi dan jalur bebas seleksi, itu pun juga kita laksanakan dengan membawa berbagai keterampilan, ya, jadi keterampilan ataupun prestasi yang mereka tadi bisa raih, sehingga bisa kita terima sebagaimana mestinya sebagai mahasiswa reguler. Kecuali ada kecualinya. Kecuali di FKIK. Ya. Yang tadi ini kan di FKIK, di kedokteran. Di kedokteran ada memang sistem seleksinya memang sedikit berbeda dengan yang di fakultas yang lain. Karena di situ ada syarat-syarat khusus yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa. Nggak boleh buta warna misalnya. Nggak mungkin kan dokter buta warna. Termasuk psikotes dan seterusnya. Yang di prodi yang lain tidak dilakukan gitu. Berarti khusus untuk kedokteran. Nah niki ampura niki Pak Kedua ada pertanyaan tadi sing lah pes. Yang KIP itu ya, Kartu Indonesia Pintar. Penapi nih kan? Pak Kace. Jadi untuk beasiswa KIP yang dibiayai oleh pemerintah, jadi silakan itu masuk ke laman KIP Kementerian Riset Dikti ya, masuk ke sana, pilih Warma Dewa. Pilih Warma Dewa. Langsung kita akan melakukan seleksi ya. Karena KIP ini adalah program untuk meningkatkan akses bagi yang cerdas tetapi biayanya terbatas. Gampang Pak, yang dari Tianyar ya. Silakan itu akses ke Kementerian Riset Teknologi, kemudian masuk ke Warma Dewa. Nanti akan kita masuk ke sistem kita. Ya. Kita akan melakukan seleksi ya. Dari seleksi itu nanti akan kita mengambil keputusan ya. Itu apakah lulus atau tidak. Jadi biasanya kalau itu sangat mudah untuk lulus. Wah, ada angin segar buat nyaman di Tasan dari Karangasem. Artinya Bapak tadi ya yang dari Karangasem nanti kartu KIP itu kan sudah ada datanya upload. Kemudian ada laman namanya laman di Dikti. Di Dikti. Jadi ada di sana nanti upload aja di situ, nanti pilih Warma Dewa. Nanti dari Dikti data itu akan kekirim ke Warma Dewa gitu. Nanti di Warma Dewa diseleksi. Jadi peluang untuk mendapatkan beasiswa dengan KIP itu sangat besar. Ada peluang. Ya, karena pemerintah melalui Dikti kan memberikan beasiswa juga kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu ya. Dan caranya salah satunya adalah dengan KIP itu. Sehingga ada pemerataan pendidikan bagi masyarakat kita gitu. Semua Pak Ketua dan juga niki winter semton yang saking buleleng niki kampus Merdeka. MBKM namanya. Oke, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan Warma Dewa adalah salah satu kampus di Bali yang melaksanakan program MBKM. Dan luhur niki sebetulnya yang buleleng niki. Nah, niki mungkin apakah outputnya diperhatikan? Apakah ada minimal jaminan akan dapat kerja? Pertama yang perlu dijelaskan dulu adalah MBKM. Ya. Jadi MBKM ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kan satu program yang diluncurkan oleh Mas Menteri dalam rangka bagaimana mahasiswa itu bisa melakukan cross program. Cross program itu
artinya cross program gitu ya. Cross program ini tidak saja dilakukan antar prodi di kampus yang bersangkutan, tetapi dia bisa antar universitas. Nah, pada tahun lalu mahasiswa Warmadewa ada yang kita kirim keluar. Kita juga menerima mahasiswa luar yang kuliah di Warmadewa selama satu semester. Nah, jadi ada, disinilah mereka bisa melakukan pembelajaran, berinteraksi tidak saja dalam konteks mata kuliah, tetapi bagaimana mahasiswa itu mengenal budaya. Kan itu yang penting kan? Betul. Sehingga dia paham betul, oh Indonesia ini begini loh. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang, Warmadewa juga bisa ke Jakarta, kemana. Mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya yang ada di luar. Ya, ini sangat baik ya untuk pengalaman mereka, paling tidak mentalitas mereka untuk berhadapan dengan yang lain. Dan dia juga bisa mengevaluasi loh. Oh ternyata di sana lebih baik dari di sini atau sebaliknya. Nah ini nanti dia bisa memberikan feedback kepada institusi apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita lakukan baik dari sistem pembelajaran, dosen mengajar maupun sarana prasarana gitu. Ini bagus sekali. Sampun terjawab niki. Nah ini kalau masalah peluangnya ya sebentar kita nanti yang ada dan kopi satu talian. Kita nikmati kopinya dulu dan kita akan lanjutkan yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. 44 tonggak peradaban, penanda Bali era baru. Penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan Bali dari hulu sampai hilir dengan menjadikan kebudayaan Bali sebagai sistem nilai dalam membangun karakter dan jati diri manusia Bali sebagai produk seni budaya dan sebagai basis pengembangan perekonomian Bali. Gubernur Bali Wayan Koster memperlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Memberi penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahotama, Dharma Kusuma, Adi Sewaka Nugraha, Bali Jani Nugraha, dan Kerti Buana Sandi Nugraha. Pembahasan mengenai 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru pemajuan seni budaya Bali selengkapnya dapat disaksikan di Bahtera Rabu 12 April 2023 pukul 19 WITA live di TVRI Bali. Jauli jani ke Candi Dase. Lah besto soal. Mbak ada beli jajauli ke Bongkasel adi. Oh aja. Nah beli jajauli ke Bongkasel. Nggih, artine mau wali-wali iri kiring acara warung wirasa ring TVRI media pemersatu bangsa. Aduh, beli. Do kanting orang telah setok lah. Belum kali ada setok. Tuh benar, lanjut Jani. Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan kampus Merdeka. Tadi sekarang ditambahkan dados dan ngelantur terkait dengan peluang pada saat lulus, bagaimana peluang kerja, bagaimana jaminannya, Durus silakan. Jadi terima kasih untuk MBKM Warmadewa bukan saja di dalam negeri. Kita sudah ke Malaysia. Oh sudah keluar? Sudah ke Malaysia ya. Jadi ada mahasiswa kita sudah pertukaran pelajar itu 6 bulan dia di sana. Malaysia juga masuk ke kita selama 6 bulan. 6 bulan. Bahkan mahasiswa kita yang sudah belajar di Malaysia selama 1 semester sudah dipesan oleh user atau dunia industri agar mereka itu bekerja di sana. Keren. Ya, bayangkan nih gajinya nanti ringgit. Jadi itulah MBKM di Warmadewa. Kalau di dalam negeri sekarang sudah ada ingin masuk ke Warmadewa 500. Tapi kita saring dalam bentuk pertukaran mahasiswa merdeka. Tahun lalu kita sudah menerima 151 orang dari 75 perguruan tinggi.
Dari Aceh sampai Papua. Jadi ini berarti bahwa PMM, program Merdeka Belajar itu mempunyai peluang yang sangat bagus. Ada pilihan bagi mahasiswa, yaitu MSIB. Ikut program ini melalui seleksi dan kita sudah banyak yang lolos. Kalau dia itu lulus di MSIB, langsung direkrut oleh industri. Langsung dipakai tenaga kerja. Jadi mudah-mudahan ibu yang tadi itu mendaftar di Warma Dewa, nanti akan kita mentoring untuk lolos di program seperti itu. Memang ini adalah program bagaimana mahasiswa itu harus keluar kampus. Jadi adalah untuk meningkatkan skill. Jadi tidak saja praktik skill, tetapi kognitif skill juga harus ditingkatkan. Ya. Dan itu terbukti dari mahasiswa PMM ini, ya, dia itu lebih mudah menyesuaikan diri terhadap kebutuhan industri. Ya. Sangat bermanfaat. Luar biasa sekali. Dan yang penting juga di Warma Dewa itu kita selalu hitung masa tunggu lulusan. Masa tunggu lulusan. Ya. Jadi masa tunggu itu artinya setelah dia lulus berapa lama sih dia nganggur gitu. Datanya ada Pak. Jadi untuk masa tunggu ya ini kan kementerian mempunyai program ya, harus kita pantau lulusan. Jangan dilepas. Ya. Jadi mereka yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan setelah dia tamat itu 80,5%. Sangat bagus ya. Jadi itu adalah jadi 85% sudah masa tunggu lulusan Warma Dewa. Ini data ya. Ini data. 85% lulusan Warma Dewa itu sudah diserap di pasar kerja sebelum 6 bulan. Wow. Itu data ya, data. Dan data ini kita kirim ke kementerian. Ini dipantau. Ya, IKU ya. Kita melapor IKU ya. Ini namanya indikator kinerja utama atau yang disingkat IKU. Nah, jadi IKU universitas itu dihitung. Salah satu indikatornya adalah serapan lulusan. Betul. Masa tunggu. Kalau sudah data yang bicara, siapa berani ganggu-gugat nih? Ya kan harus gitu kan. Betul sekali. Udah ngomongnya data ini. Betul, setuju sekali. Bukan katanya, tapi datanya. Lanjut, berarti yang selebih kalau memang 6 bulan itu tidak mendapatkan kerja atau belum diserap oleh Fasa, bagaimana? Jadi kalau yang belum itu kita mengadakan model bursa kerja. Ya. Ada. Bursa kerja setiap saat kita undang ya dengan industri ya. Sehingga ini adalah memang salah satu tugas PT ya. Jangan mencetak pengangguran kan itu ya. Harus kita tuntun ya. Harus kita awasi ya, kemudian harus kita pantau lulusan kita ya. Sehingga dari sana kita akan memperbaiki kurikulum. Ya. Review kurikulum itu adalah salah satu feedback dari dunia industri. Sehingga kurikulum ini harus kita revisi ya. Dan yang penting juga mahasiswa itu atau sarjana itu kan bukan mencari kerja. Dia bukan job seeker. Tetapi dia harus juga job creator. Nah, gimana? Kita kan nggak boleh ngomong aja. Mau jangan job seeker tapi job creator. Nah, Warma Dewa punya yang disebut dengan inkubator bisnis. Jadi mahasiswa itu dilatih. Nah, jadi datanya kita cari dulu. Jadi di awal masuk, mahasiswa itu sudah diberikan kuesioner. Dia punya usaha, atau dia ingin berusaha, atau dia passionnya di mana. Nah, nanti dia bisa masuk ke inkubator bisnis kita. Di sana ada mentornya, ada dosen yang akan membimbing. Kemudian inkubator bisnis kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Untuk kemudian kita bisa sharing gitu. Nanti usaha-usaha mereka bisa dikembangkan. Jadi kampus Warma Dewa tidak hanya kuliah melulu gitu. Mereka yang punya usaha bisa kuliah sambil mengembangkan usahanya. Gitu. Iya kan? Kuliah dapat, usaha berkembang gitu.
Aduh, ayo, mau nih, langsung ke Warma Dewa. Gede kan Bayu contoh nih. Orang untung kan punya kejat-kejat Mbak Bayu nih. Pokoknya minjain besar ketutup langsung warung beli. Ngisi ben babi ibu. Enggak, sambil jualan bisa kuliah kan. Betul, karena teknologi itu serba digital. Kalau daftar kayaknya, aduh pasti nggak ada ragu, Ben. Nah, tertarik. Jadi kalau memang konsepnya itu berarti tidak hanya sekedar yang disampaikan Pak Ketua ya, istilahnya hanya bukan sekedar belajar tamat, lulus ya udah ada. Tapi betul-betul di sini ada sebuah pencetakan karakter yang sudah diketahui dari awal. Betul. Kan diseleksi dari awal. Oh, ya kedot tadi pengusaha. Oh, ya kedot ngelap. Oh, ya passionnya ini. Oh, keren banget. Keren. Ya yang termasuk tadi itu yang olahraga, iya kan? Silat tadi. Silat. Kita punya hampir berapa itu, Prof ya? Ada 12 ya. UKM ya. UKM 24 UKM. Unit kegiatan mahasiswa yang suka nyanyi, yang suka olahraga, yang suka panjat tebing dan sebagainya, mereka bisa yang megambel, penari. Jadi UKM ini hidup sekali di kampus. Jadi itu yang saya katakan, kampus ini jadi rumah kedua mereka untuk bisa mengekspresikan hal-hal yang ada di luar belajarnya gitu. Tidak hanya akademis, non akademisnya juga diperhatikan. Bahkan itu sangat harus diperhatikan. Benar-benar itulah Warma Dewa. Kalau udah ragu. Nah, Niki, Pak Rektor, kira-kira dengan tahun ajaran yang baru ini ya, dengan penerimaan yang baru, kira-kira apalagi yang akan ditonjolkan ini oleh Warma Dewa di balik persaingan digitalisasi sekarang yang sudah di mana-mana mungkin akan menggunakan digitalisasi itu sendiri. Ya, jadi Warma Dewa saat ini memang sangat diminati oleh seluruh calon mahasiswa dari berbagai Nusantara. Itu memang terbukti dari juga data, jadi hampir 80% ya. Jadi mahasiswa kita itu juga berasal dari seluruh Nusantara. Bahkan yang tidak kalah penting, beberapa waktu yang lalu kita membuka Warma Dewa International Program. Jadi ini adalah program internasional yang diikuti oleh berbagai negara yang ada di Warma Dewa. Saat ini di Warma Dewa itu ada 42 orang mahasiswa dari berbagai negara sedang mengikuti studi part time di Warma Dewa. Jadi mereka datang dari Jepang, dari Belanda, dari Jerman, dari Inggris, itu sebanyak 4 Prancis, Swedia. Jadi ada 42 orang mahasiswa yang sedang belajar setiap hari. Jadi ada kurang lebih 6 sampai 7 mata kuliah yang mereka pilih untuk mereka tekuni, ya, kurang lebih selama 6 bulan. Jadi program ini sangat diminati karena di samping mereka dapat mengikuti perkuliahan, mereka juga akan dikenalkan tentang culture Bali, ya, kuliner Bali, dan masih banyak lagi budaya-budaya yang mereka sangat ingin lihat di Warma Dewa ini. Nah, sehingga ini program ini adalah program yang sangat menjanjikan untuk menuju Warma Dewa go internasional. Dan saat ini 4 tahun ke depan Warma Dewa berada di tingkat ASEAN. Ya. Jadi ada berbagai kegiatan nanti yang kita akan lakukan di ASEAN. Ya, 4 tahun ke depan. Jadi kita akan menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di luar negeri di tingkat ASEAN, sehingga Warma Dewa bisa menaikkan peringkatnya. Ya. Jadi menaikkan peringkatnya menuju ke go global nanti di tahun 2034. Jadi kita akan tahapan-tahapan ini akan sangat ketat kita akan ikuti, akan kita laksanakan. Artinya, artinya kesempatan beli ke keluarga kan ada melalui Warma Dewa. Betul gitu. Sekali. Dan yang penting juga ya, kita akan membuka kelas internasional. Jadi nggak usah kuliah
Ini anak-anak muda Bali itu nggak usah kuliah ke luar negeri lah. Warma Dewa akan buka kelas internasional, khususnya di beberapa prodi ya, yang sudah kategori dan akreditasinya unggul. Ya kayak manajemen, kemudian hukum, FKIK, kedokteran ya, kemudian di pertanian, mungkin juga di ilmu politik dan sastra Inggris jelas lah ya, karena dia sudah menginternasional. Artinya apa? Kelas ini juga akan bisa memberikan peluang kepada tidak saja orang asing, jadi orang kita yang ingin belajar dengan bahasa internasional. Semua banget biasa sekali Niki. Kalau membahas Warma Dewa ini kalau 1 jam sih kurang sekali Niki. Besok kita tambah 2 jam lagi atau kita cari kesempatannya yang lain lagi. Betul sekali Niki. Semua banget yang tekan Niki Napi Wastane galah Niki Pak Ketua, Pak Rektor dan Pak Wakil Niki semua banget, dan semoga sesuai harapan kita masyarakat tidak ragu lagi untuk memilih tempat belajar yang betul-betul sudah diakui, sudah terbukti, yaitu ada Universitas Warma Dewa. Dan tekan Niki sampun panomaya galah gering utaten ante para santi. Om Santi 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 Om. Ada segala hal